Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Amma ba'du. Yang saya hormati para pengurus DKM Masjid Al-Ikhlas, Bapak Ustadz Nanang Irfan, para pengurus yang lainnya, kemudian para jamaah sholat subuh yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita bisa kembali belajar tentang perbandingan mazhab. Besar harapan kita ilmu yang kita pelajari ini menjadi modal untuk bisa lebih bersikap bijaksana, untuk bisa menghargai perbedaan, sehingga tidak muncul ghillan, rasa tidak suka terhadap saudara seiman kita, saudara muslim kita, saat mereka mempunyai suatu amaliyah yang ternyata berbeda dengan amaliyah yang kita lakukan. Kita kemarin sudah membahas tentang hukum salat berjamaah, di mana kita membahas yang pertama adalah tentang hukumnya, hukum salat berjamaah. Bagaimana hukumnya, Pak? Masya Allah, ini jamaah Masjid Al-Ikhlas luar biasa, langsung wajib ya. Kemudian yang kedua, kita juga membahas tentang apa kemarin? Hukum sholat berjamaah. Kemudian yang kemarin kita juga membahas tentang orang yang masuk masjid, kemudian dia udah sholat di rumah. Ya, saat itu saya menyebutkan hanya satu qaul, satu pendapat, bahwa orang yang di rumah udah sholat, kemudian masuk ke masjid, dia harus mengikuti sholat berjamaah di masjid itu. Tapi saya diingatkan, jazakallahu khairan, senang. Ini ada dua qaul, ada dua pendapat. Jadi pendapat yang pertama adalah kita ikut sholat bersama imam dengan hadis yang kemarin sudah saya sampaikan. Pendapat yang kedua adalah kita boleh ya untuk tidak mengikuti sholat bersama imam dengan dalil hadis hasan diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, An-Nasai, Al-Baihaqi, la tusalli salatan fi yaumin marrataini. Janganlah engkau salat, kata Rasulullah, dalam satu hari sebanyak 2 kali. Bapak pengen pahala salat zuhur banyak, habis salat zuhur lagi, habis salat zuhur lagi. Nah, ini tidak diperbolehkan. Dengan dalil ini para ulama mengatakan boleh ketika kita sudah salat di rumah atau kita sudah berjamaah di tempat lain, kemudian kita datang ke suatu masjid, kemudian di situ dilakukan salat berjamaah, kita boleh untuk tidak mengikuti salat berjamaah di tempat itu. Kemudian kita yang ketiga kemarin juga membahas tentang ahkam al-imamah, hukum tentang imam, yang mana kita ada dua pendapat. Yang pertama adalah orang yang berhak jadi imam adalah afqah, yang paling paham ilmu agama. Ini menurut pendapat Imam Malik rahimahullahu taala. Tetapi jumhurul ulama, mayoritas ulama mengatakan yang paling berhak untuk menjadi imam adalah aqra, orang yang paling baik bacaan Al-Qur'annya. Sehingga
Imam Malik rahimahullahu taala menafsirkan hadis ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Orang yang paling berhak mengimami suatu kaum adalah yang paling baik bacaannya. Ditafsirkan oleh Imam Malik rahimahullahu taala dulu pada waktu zaman Nabi Muhammad, zaman para sahabat, orang yang paling baik bacaannya, bacaan Al-Qur'annya adalah orang yang paling faham ilmu agama. Jadi Imam Malik melihat hadis ini secara kontekstual. Sedangkan jumhurul ulama, mayoritas ulama melihat hadis ini secara tekstual. Artinya secara teks orang yang paling berhak menjadi imam adalah aqra'uhum, orang yang paling baik bacaan Al-Qur'annya. Ini kira-kira khilaf yang sudah kita bahas kemarin di situ. Dan insyaallah kita hari ini akan melanjutkan hukum tentang al-imamah, hukum tentang sesuatu yang berhubungan dengan imam wal ma'mum dan hukum yang berkenaan dengan makmum. Ini ibadah langsung bersentuhan dengan kita. Makanya kita harus paham ya di sini. Ini dan yang kita pelajari bukan satu madhab tapi perbandingan madhab. Sehingga ilmu ini nanti akan jadi benar-benar jadi bekal kita ya ketika kita melaksanakan sholat berjamaah. Baik, yang pertama, jadi sholat berjamaah itu sholatul jamaah. Ini ada dua hukum. Yang pertama adalah hukum yang berhubungan dengan imam. Yang kedua adalah hukum yang berhubungan dengan makmum. Ya, hukum yang berhubungan dengan imam, kita kemarin sudah membahas tentang siapa yang lebih berhak, ya, yang berhak. Ya, ada dua pendapat. Yang pertama adalah afqah, yang kedua adalah aqra'. Jadi yang pertama adalah afqah, yang paling paham agama. Yang kedua adalah aqra', yang paling bagus bacaannya. Ini sudah kita pelajari, hukum tentang siapa yang berhak. Kemudian yang kedua, kita akan mempelajari tentang imamatul fasiq atau imamatul sabi dulu. Imamah as-sabi. Tentang imam anak kecil. Ya. Oh, imam yang belum balik. Imam yang belum mukallaf. Ini saya melihat banyak tren bikin acara di Senayan, bikin acara kumpul dengan apa gitu ya, komunitas-komunitas, kemudian mendatangkan seorang qari, seorang anak kecil yang bacaan Al-Qur'annya bagus, kemudian menjadi imam sholat di tempat itu. Atau Bapak pernah lihat di di YouTube gitu kan, ada anak kecil ya yang mengimami sholat berjamaah. Bagaimana hukum anak kecil yang menjadi imam sholat? Boleh nggak Pak? Ini si kecil nih. Ini Bapak ini lihat nih, si kecil ini nanti jadi
Ini si kecil ini jadi imam apa? Bacaannya bagus, Pak. Ayo. Kalah semua yang hadir di majelis itu, kalah nih bacaannya sama si kecil. Makanya kalau kita berbicara tentang hukum ini, jawabannya adalah khilaf. Selalu saya ajarkan seperti ini. Ya, bagaimana hukumnya anak kecil yang menjadi imam? Khilaf. Karena kalau kita langsung vonis nggak boleh, padahal ada yang memperbolehkan. Kalau kita bicara boleh, padahal ada yang tidak memperbolehkan. Jadi kita harus bisa menjawab sesuatu yang diperselisihkan oleh ulama dengan dua jawaban. Tapi jangan kalau ditanya apakah Allah Maha Esa, khilaf. Ya, enggak ada khilaf. Khilaf hanya sesuatu yang sifatnya fikih seperti ini. Baik. Anak kecil atau imamatus sabi alladzi lam yablugh. Anak kecil yang belum balik. Balik itu berarti dia mimpi tandanya, atau sudah 15 tahun umurnya, pakai hitungan hijriyah. Ya, pakai hitungan hijriyah. Imamatus sabi atau anak kecil yang belum balik kemudian menjadi imam, ada dua pendapat. Yang pertama adalah diperbolehkan. Fa ajaza zalika qaumun, diperbolehkan dengan suatu athar, suatu riwayat. Wali hadisi Amr ibni Salamah annahu kana ya ummu qaumahu wa huwa sabiyun. Jadi anak kecil yang jadi imam itu diperbolehkan dengan dalil hadis Amr ibnu Salamah. Ya, jadi yang pertama jawaz, boleh, dengan hadis Amr ibn Salamah. Amr ibn Salamah ini anak kecil, tapi dia ditunjuk untuk menjadi imam di zaman Nabi Muhammad SAW untuk mengimami kaumnya. Karena Amr ibn Salamah ini adalah anak kecil yang paling baik bacaannya di kaum itu. Ya. Maka kalau Bapak melihat seorang anak yang bacaannya bagus, bacaannya lebih baik, ini kalau kita pakai pendapat yang pertama, hadisnya Amr ibn Salamah, hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari, Abu Dawud, An-Nasai, Al-Baihaqi, maka diperbolehkan. Ini nanti ada konsekuensi hukumnya. Pendapat yang kedua adalah tidak diperbolehkan. Wa mana adzalika qaumun mutlaqan, enggak boleh. Ya. Kalau yang bicara enggak boleh, ada mujawaz, enggak boleh. Kalau yang berbicara enggak boleh, dalilnya adalah dalil akli. Ya, dalilnya adalah dalil akli. Apa maksudnya dalil akli? Dalilnya menggunakan dalil logika. Pak, al-aqlu, dalilul akli adalah dalil. Bagaimana alasan ketidak diperbolehkannya? Sobi, anak kecil, tidak wajib melakukan sholat. Atau bisa kita katakan sholatnya sobi ini tidak wajib. Ya, belum wajib. Bagaimana sesuatu yang belum wajib? Oke, kita anggap sunnah lah, karena belum wajib di bawah wajib. Sesuatu yang sunnah harus diikuti sesuatu yang wajib. Ya, nggak bisa sesuatu yang sunnah diikuti oleh sesuatu yang wajib. Kemudian pendapat yang ketiga, jawaz, boleh, tapi hanya untuk sholat
sholat sunnah. Jadi kalau imam tarawih boleh, ya, imam tarawih, imam qiyamul lail boleh. Karena nanti kalau qiyamul lail dia hukumnya apa? Sunnah, sehingga makmumnya ketika sama-sama fi rutbati sunnah diperbolehkan. Nah, gara-gara ini maka kalau kita ikut pendapat yang pertama, diperbolehkan seorang anak kecil mengimami orang yang sudah mukallaf. Berarti konsekuensi hukumnya bapak salat ba'diyah maghrib boleh menjadi imam orang yang salat maghrib. Ada jamaah terlambat melakukan salat maghrib, dia datang ke masjid, kemudian bapak lagi salat ba'diyah maghrib. Kemudian orang ba'diyah maghrib ini tiba-tiba belakangnya langsung takbir Allahu Akbar, ikut dia. Kalau di kampung diginiin, Pak. Bikin gak khusyuk saja kan. Jadi Allahu Akbar kan gini. Ya, yang repot makmumnya gak ngerti juga, dorong gitu ya. Ini, nah, karena ini nanti ada konsekuensinya. Karena seorang anak kecil bisa mengimami orang yang mukallaf, berarti tidak ada kewajiban harus sederajat ibadah yang dilakukan antara imam dan makmum. Maka konsekuensinya si imam sholat apapun nantinya, konsekuensi hukumnya sholat apapun ini nanti tidak harus setingkat. Tetapi kalau kita ikut pendapat yang kedua, nggak boleh anak kecil jadi imam orang dewasa, maka begitu juga nggak boleh orang yang sholat ba'diyah maghrib menjadi imam orang yang sholat maghrib. Karena kalau yang atas ini tidak mensyaratkan sederajat, tapi kalau yang bawah ini mensyaratkan sederajat. Jadi ini menjadi suatu khilaf. Nah, bagaimana sikap kita kalau udah ada khilaf seperti ini? Perhatikan Pak ya. Sesuatu ketika khilaf ini lebih baik ditinggalkan. Ya. Jangan Bapak ngotot. Loh kan boleh, ada yang memperbolehkan, jangan kayak gitu. Justru ulama mengatakan al-khuruju minal khilafi mustahab. Keluar dari sesuatu yang diperselisihkan oleh ulama, ini adalah sesuatu yang baik. Bagaimana mungkin sholat kita ada ulama yang mengatakan tidak sah? Tuh, walaupun ada yang mengatakan sah, tapi nanti ada ulama yang mengatakan tidak sah. Maka khuruj minal khilaf, keluar dari perselisihan ulama, ini mustahab. Ini lebih baik. Makanya kalau ada orang yang udah mukallaf, kenapa kita harus menunjuk anak kecil untuk menjadi imam sholat kita? Ya, ini perbedaan atau perbedaan ulama masalah imamah as-sabi. Yang kedua adalah imamatul fasik. Ini penting sekali ya. Insyaallah, sedih saya kalau bahas ini. Imamatul fasik. Imam fasik. Fasik itu artinya apa, Pak? Fasik. Imamatul fasik. Imamnya orang yang fasik. Fasik itu apa? Ya? Kalau orang bagus jadi imam ya nggak diperselisihkan ulama. Fasik itu adalah orang yang jahat. Ya. Bapak harus paham ya, al-imamah atau menjadi imam salat, ketika antum masuk ke tempat imam atau antum menjadi imam salat,
ini adalah wazifah, suatu tugas yang dulu dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa makanun muhtaram, tempat yang dimuliakan. Ya. Jadi ketika antum menjadi imam salat, antum harus ingat bahwa dulu yang melakukan atau dulu yang menjadi imam salat ini adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian ketika Rasulullah wafat digantikan oleh para sahabat yang mulia, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sehingga orang-orang yang menjadi imam pada waktu itu adalah as-salihun, orang-orang yang saleh. Orang-orang yang baik, orang-orang yang dinnya, agamanya ini benar-benar apa? Baik dia. Kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Nah, akhir zaman ini banyak imamatul fusaq atau imamatul fasiqin. Orang-orang fasik, orang-orang yang tidak baik yang pada akhirnya menjadi apa? Menjadi imam. Ini musibah luar biasa. Musibah luar biasa. Ya. Lah, siapa al-fusaq ini? Siapa yang dinamakan orang fasik ini? Pertama, Bapak harus paham nih. Jangan sampai orang ini bisa jadi imam di masjid Bapak. Ya. Siapa al-fasik ini? Yang pertama adalah murtakib al-kabirah. Orang yang melakukan dosa besar. Ini disebut siapa? Fasik. Siapa orang yang melakukan dosa besar? Orang yang melakukan dosa yang di situ ada ancaman Allah Subhanahu wa taala. Apa Pak contohnya dosa besar, Pak? Pak, dosa besar contohnya apa? Syirik. Ada orang kerjaannya datang di dukun, antum suruh jadi imam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rusak agama. Ya, ada orang yang berbuat syirik yang disebut oleh Allah la zulmun azim, kezaliman yang besar kata Allah. Tapi antum angkat, antum suruh masuk jadi imam salat. Kaifa hada? Imam itu simbol, ya. Imam itu simbol dari keadaan masyarakat di situ, Pak. Makanya ketika mengangkat orang yang berbuat fasik, orang yang berbuat dosa besar, ya, ini sama sekali saya tidak bisa menerima, mentoleransi urusan ini. Walaupun ini nanti ada khilaf. Kemudian yang kedua, contoh dosa besar apa? Dosa yang ada ancamannya. Syurbul khamri, orang yang meminum minuman keras. Karena ada ancamannya, dipukul, dijilid berapa kali? 80 kali. Yang ketiga, siapa murtakibul kabirah? Orang yang melakukan dosa besar? Zina. Ada ancamannya, ancaman hadnya. Ya, az-zaniyatu waz-zani, kata Allah, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pukul dia, cambuk dia 100 kali. Kemudian yang selanjutnya apa contoh dosa besar? Pengambil hak anak yatim, banyak murtakibul kabir. Tetapi ada dua murtakibul kabirah. Ada dua ciri orang disebut fasik. Yang pertama pelaku dosa besar. Jelas ya? Yang kedua ini yang terlewat. Daim, orang yang terus-menerus alas saghirah, melakukan dosa kecil. Orang yang terus-menerus melakukan dosa kecil juga disebut orang fasik. Apa Pak contohnya orang dosa kecil? Orang membuka aurat untuk laki-laki. Kalau membuka aurat untuk perempuan dosa besar. Tapi kalau membuka aurat untuk
laki-laki dosa kecil. Kenapa beda, Pak? Karena yang ada ancaman dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la'anallahul kasiyatil 'ariyat. Ya, yang ada ancaman dijauhkan rahmat dari Allah adalah perempuan yang berpakaian tapi dia telanjang. Ada nggak dalil yang mengatakan laki-laki itu kalau membuka auratnya termasuk dosa besar? Enggak ada. Kenapa harus dibedakan seperti itu? Salah satu hikmahnya karena syahwatnya perempuan dan syahwatnya laki-laki itu berbeda. Laki-laki itu syahwatnya dari memandang. Ya, tapi kalau perempuan itu syahwatnya dari disentuh. Makanya membuka aurat bagi laki-laki, bagi perempuan itu termasuk dosa besar karena akan memunculkan syahwat. Bapak ngelihat ada laki-laki nggak pakai baju keliling-keliling ke pasar, mama seneng nggak ngelihatnya? Orang nggak pakai baju, orang telanjang, laki-laki keliling-keliling pasar gitu ya. Kira-kira mama responnya gimana? Coba kalau yang itu perempuan. Ayo. Ya. Coba yang jalan-jalan di pasar nggak pakai baju itu perempuan. Maka akan timbul fitnah gitu. Makanya saya ketika menjelaskan ini ada seorang perawat di dinas sosial yang bercerita, benar Ustaz. Yang antum sampaikan benar. Kita sering menghadapi permasalahan di mana orang dalam gangguan jiwa, nggak boleh disebut orang gila sekarang. Orang dalam gangguan jiwa, perempuan itu banyak yang mohon maaf ya, dizinain, kemudian ya kalau itu dimandiin dulu, diwangi-wangiin dulu, kira-kira seperti itu lah. Banyak kasus-kasus seperti itu sehingga dia hamil. Tapi kalau laki-laki nggak ada yang disekap sama emak-emak, kemudian nggak ada. Itu salah satunya. Makanya orang yang daim selalu melakukan dosa kecil ini nggak boleh juga, atau ini diperselisihkan kalau dia jadi imam, karena dia adalah orang fasik. Makanya kalau bapak, mohon maaf, suka pakai celana di atas lutut, ayo, kemudian keluar jalan-jalan. Kalau di atas lutut di rumah nggak apa-apa, ini keluar nih jalan-jalan gitu kan. Berarti dia kan membuka aurat. Membuka aurat bagi laki-laki adalah dosa kecil. Tapi kalau terus-menerus dilakukan bisa menjadi kefasikan bagi dirinya. Maka para ulama khilaf pada akhirnya. Ini orang kalau jadi imam sah apa enggak sholatnya? Ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak sah. Apalagi contohnya Pak? Orang yang melakukan dosa kecil tapi terus-menerus. Apalagi contohnya? Pak, saya mau ngomong nggak berani nih. Bantu saya. Pak, siapa? Orang yang ahli bohong, oke. Bukan itu yang saya maksud. Yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Bapak yang ngomong loh ya. Ya, Bapak yang ngomong, saya nggak ngomong, direkam gitu. Ya. Jadi kalau orang melakukan dosa kecil terus-menerus, bangga lagi dia melakukan dosa itu termasuk fasik, suatu kefasikan. Ya, suatu kefasikan. Maka orang yang murdaim, orang yang terus-menerus melakukan dosa kecil, kalau dia menjadi imam sholat, maka diperselisihkan ulama. Ada yang mengatakan sholatnya, jamaahnya sah, ada yang mengatakan jamaahnya tidak sah. Ya, makanya hati-hati kalau ngangkat imam tuh. Ini pengurus masjid punya
tanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau imam kita ini Masya Allah, ini Masya Allah ya. Jadi ini hal-hal yang harus diperhatikan. Jadi fasik tadi apa Pak? Orang yang melakukan dosa besar. Atau dosa kecil tapi terus menerus. Ya, ini ada kaidahnya kan, dikit-dikit lama-lama menjadi bukit. Ini termasuk murtakibul kabirah. Baik. Bagaimana hukum imamatul fasik? Ada 3 pendapat. Yang pertama, pendapat yang pertama, imamatul fasik, orang fasik yang menjadi imam jawaz, boleh. Mutlaqan, secara mutlak. Artinya sholatnya sah, jamaahnya sah. Pendapat yang pertama. Kenapa? Karena orang fasik itu kalau sholat syarat rukunnya terpenuhi, sah nggak sholatnya Pak? Sah, ya. Karena dia sholatnya sah, maka dia pun sah ketika menjadi imam. Ini pendapat yang pertama. Ya, kenapa? Wallahu alam ini bahasanya ya. Pokoknya secara hukum fikih orang fasik ketika sholat hukumnya sah. Maka karena dia sah, maka ketika dia menjadi imam pun menjadi sah. Pendapat yang kedua tidak sah. La yasih, enggak sah, batal sholatnya. Kalau antum sholat bersama imam fasik, pulang ke rumah i'adah, diulangi sholatnya. Ini pendapat yang kedua. Mana dalilnya orang fasik itu nggak boleh jadi imam? Para ulama mengkiaskan, menyamakan orang fasik di dalam menjadi imam dengan ketika dia memberikan suatu kesaksian. Dalam bahasa Arabnya disebut dengan syahadah. Kesaksian. Pak, dalam Islam orang yang murtakibul kabirah, melakukan dosa besar, atau orang yang daim terus menerus ala saghirah, melakukan dosa kecil, syahadahnya, kesaksiannya tidak bisa diterima. Sehingga karena dia nggak bisa bersaksi di hadapan hakim, karena apa? Muttaham, dia adalah orang yang dicurigai tidak berkata-kata jujur. Kok bisa Ustaz? Apa hubungannya orang fasik dengan berkata-kata jujur? Perhatikan Pak, kalau dia sama Allah saja dia tidak takut, apalagi dengan manusia. Maka dalam Islam orang fasik ini muttaham, dicurigai, dia akan berbohong. Karena apa? Karena dia sama Allah saja nggak takut, apalagi dengan manusia. Dan dikiaskan dengan syahadah, dengan imamatus shalah, dia menjadi imam pun tidak sah, karena dia pun ketika memberi kesaksian di hadapan hakim pun tidak sah. Ada orang transaksi hutang piutang, kemudian mendatangkan saksi fulan, ternyata fulan yang jadi saksi ini adalah orang fasik. Kemudian terjadi konflik dalam masalah hutang piutang, dijadikan atau dipanggil saksi ini, ternyata dia adalah orang fasik, maka kesaksiannya nggak bisa diterima. Ya, ini konsekuensi dalam Islam. Makanya orang yang menjadi imam dan diimami oleh orang fasik, sholatnya tidak sah. Dengan apa dalilnya? Dengan mengkiaskan tidak diterimanya kesaksian orang fasik dan dia akhirnya tidak bisa diterima sholat menjadi imamnya kaum muslimin. Hati-hati tentang hal ini. Kemudian yang ketiga, ini ada pendapat yang ketiga. Kira-kira apa Pak? Ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak sah. Kalau yang tengah-tengahnya gimana? Iya, tengah-tengahnya kira-kira gimana?
makruh. Yang ketiga, dibedakan antara orang fasik yang kelihatan fasik dengan orang fasik yang tidak kelihatan fasik. Kalau dia berbuat fasiknya itu sembunyi-sembunyi di kamar mandi, ya kan? Atau di rumahnya gitu kan. Kalau di luar rumah masya Allah gitu ya. Tapi kalau di rumahnya sendiri itu, ya kan, mohon maaf ya, suka melihat aurat, suka melihat ini fasik, ya, orang fasik, ya. Tapi gara-gara dia mastur, gara-gara dia tersimpan, artinya dia tidak menampakkan kefasikannya, maka ulama mengatakan pendapat yang ketiga, kalau fasiknya tidak kelihatan boleh jadi imam. Tapi kalau fasiknya ditampakkan tidak boleh jadi imam. Ini pendapat yang ketiga tentang imamatul fasik. Ya. Sampai sini ada yang bertanya sebelum saya lanjutkan? Ini langsung hubungan dengan kita masalahnya. Orang dikenal suka berbohong tapi diangkat sebagai imam. Ini fasik. Nggak sah. Bukan. Jangan langsung dihukumi nggak sah. Khilaf. Ada yang mengatakan nggak sah, ada yang mengatakan apa? Tetap sah. Tapi lebih baik kita khuruj minal khilaf. Lebih baik kita cari orang yang nggak terkenal pembohong. Ya, kerjaannya ngebohongin orang kalau jualan, jadi imam. Gimana? Paling bohong politik. Sukanya bikin janji tapi nggak pernah ditepati ya. Itu orang-orang di sono tuh nggak boleh itu jadi imam tuh. Cuma yang repot kalau satu komunitas fasik semua. Fasik berjamaah. Tahanan di KPK mau melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Semua pakai rompi kuning, rompi oranye. Koruptor semua. Ayo. Ini fasik. Wasariq wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potong tangannya. Ada ancaman, dosa besar mencuri itu. Kemudian kumpul tuh si rompi kuning satu majelis. Siapa yang berhak jadi imam? Siapa yang berhak jadi imam? Gak tahu saya Pak. Kira-kira yang paling sedikit korupsinya kali itu yang paling jadi. Iya, al-ikhtilas ya. Dalam bahasa Arabnya korupsi itu al-ikhtilas. Ya, ala kulli hal kalau memang itu sudah fasik semua ya yang paling ringan fasiknya yang jadi imam. Kira-kira seperti itu ya. Baik. Ada pertanyaan? Lanjut. Selanjutnya adalah imamah al-mar'ah. Perempuan yang menjadi imam. Boleh enggak Pak perempuan jadi imam? Boleh enggak perempuan jadi imam? Khilaf. Masya Allah. Yang ngomong khilaf berarti pernah diimamin istrinya di rumah. Bagaimanakah hukum perempuan yang menjadi imam? Pendapat yang pertama adalah pendapat jumhur, ya, mayoritas ulama mengatakan la yajuzu anta umma ar-rijala. Perempuan itu enggak boleh mengimami laki-laki, enggak boleh. Itu pendapat mayoritas ulama, jumhurul ulama. Kalau kita mengatakan mayoritas ulama tidak memperbolehkan, berarti ada yang memperbolehkan. Ya. Ada yang memperbolehkan. Mungkin dalam keadaan terpaksa. Suaminya baru masuk Islam. Ya, belum pernah belajar sholat. Tadi disuruh imam sholat subuh malah 3 rakaat, kira-kira seperti itu.
Istrinya udah bisa tata caranya salat. Ini gimana? Tuh. Atau bapak udah tua nikah sama perempuan muda. Bapak baca Fatihahnya udah alhamdulillah. Ngomongnya udah kayak gitu. Ya. Istrinya masih fasih. Masya Allah. Ayo. Istrinya lebih fasih. Boleh nggak ini jadi imam istrinya dengan keadaan-keadaan tertentu seperti ini? Kalau kita mengikuti mayoritas ulama tetap nggak boleh. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu lebih kuat daripada perempuan. Jadi untuk masalah imamatul mar'ah lirrijal, imam perempuan atas laki-laki, yang pertama ini atas laki-laki dulu, maka mayoritas ulama tidak boleh. Mana dalilnya? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu lebih kuat daripada perempuan. Yang kedua, tidak ada riwayat yang pernah menunjukkan dari dulu zaman salafus sholih perempuan menjadi imam. Itu Masjid Nabawi itu nggak pernah ada cerita dulu diimami perempuan. Tidak. Kemudian yang ketiga, karena shaf perempuan itu di belakang. Jadi dalil yang ketiga, shaf perempuan itu di belakang. Kalau di sini shaf perempuan, ini sunnah nggak ini? Oh di atas Pak. Ya, jadi jangan taruh perempuan di samping shaf laki-laki. Shaf perempuan itu di belakang. Cuma yang naruh belakang juga kadang caranya berbeda dengan zamannya Nabi. Jadi ini masjid Pak ya. Ini kalau shaf perempuan, khairus sufuf lirijal, sebaik-baiknya shaf bagi laki-laki adalah shaf yang ada di depan. Ini. Baik. Sebaik-baiknya shaf perempuan ada berarti di mana, Pak? Di belakang itu di mana? Paling sini. Jadi ini kan ada garis nih. Kalau ada perempuan masuk, shaf paling bagus adalah shaf paling belakang. Seburuk-buruknya shaf laki-laki adalah shaf paling belakang. Laki-laki telat belakang. Perempuan telat. Wa syarru sufufin nisa, seburuk-buruknya shaf perempuan adalah yang paling depan. Jadi ngusinya itu dari belakang ini. Gak ada masjid menurut saya yang make cara seperti ini. Padahal sunnahnya sebenarnya seperti ini. Ya, kalaupun ada shaf perempuan di belakang biasanya dikasih apa? Dikasih pembatas. Kemudian perempuan shafnya malah duduknya paling depan. Kalau boleh bicara secara hukum yang paling baik itu paling belakang. Karena ininya seperti ini. Nah, karena perempuan itu shafnya di belakang shaf laki-laki, maka dia nggak boleh menjadi imam sholat ketika dia di depan kita. Enggak. Shaf perempuan itu di belakang, nggak bisa di samping. Ya, baik. Jadi nggak boleh perempuan mengimami laki-laki dengan dalil itu. Nah, ada pendapat Al-Imam Abu Thawr dan juga Imam At-Tabari yang mengatakan perempuan itu boleh. Boleh. Ini pendapat dari Imam At-Tabari. Mana dalilnya Imam At-Tabari yang memperbolehkan perempuan untuk menjadi imam dengan keadaan tertentu? Ada hadis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yazuruha. Nabi Muhammad pernah menziarahi seorang perempuan yang bernama Ummi Waraqah. Fi baitiha, di rumahnya Ummi Waraqah. Wa ja'ala laha muadzinan yu'adzinu laha. Kemudian ditunjuk seorang muazzin yang azan di rumahnya, wa amaroha anta umma ahli dariha. Dan Nabi memerintahkan Ummi Waraqah untuk menjadi imam di rumahnya.
Maka hadis Ummi Warqah ini banyak takwilan para ulama. Katanya di rumah itu memang nggak ada laki-laki. Ada yang mengatakan di rumah itu ada laki-laki tapi syekhun kabir, seorang laki-laki yang sudah tua renta yang nggak bisa jadi imam lagi. Ya, sehingga Al-Imam At-Tabari menggunakan hadis ini untuk memperbolehkan perempuan menjadi imam. Dengan hadis dari Ummi Warqah. Status hadisnya adalah mauquf. Status hadisnya adalah hasan. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Imam Al-Baihaqi. Ini kalau imamatul mar'ah. Jadi ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh. Ya, makanya kalau anak kita masih kecil, masih umur kecil, masih ada ulama lah yang memperbolehkannya. Nah, tapi kalau imamnya perempuan terhadap perempuan sesama perempuan, maka pendapat yang pertama boleh, karena Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah menjadi imam untuk para sahabiyah. Kemudian yang kedua tidak boleh. Walaupun perempuan dengan perempuan tidak boleh menjadi imam, ini adalah pendapat Imam Malik rahimahullahu taala. Ya, Imam Malik rahimahullahu taala mengatakan tidak diperbolehkan seorang perempuan mengimami perempuan, karena perempuan ini menurut Imam Malik tidak mempunyai hak untuk menjadi seorang imam. Ya. Ininya. Baik. Waktu sudah selesai karena kita sudah membahas imam, saya sedikit menyinggung tentang makmum saja, dan ini kita akan praktek sedikit tentang masalah shaf dalam sholat ketika berjamaah. Ada 4 orang maju, Pak. Cepat, 4 orang. Satu lagi. Baik. Shaf sholat berjamaah ketika 2 orang, Bapak maju. 2 orang, maka shafnya adalah Bapak di sebelah kanannya. Pendapat ulama pertama lurus. Nah, seperti ini. Jadi Bapak ini imam, yang sini makmum. Jelas ya? Setara seperti ini. Ada yang pendapat kalau kita ikut mazhab Syafi'i agak ke belakang sedikit saja. Nah, ada yang seperti itu. Ya. Tapi ala kulli hal tempatnya di sini. Makanya kalau antum imam jangan di belakangnya. Makanya kenapa? Hikmahnya, kenapa kalau satu orang jadi makmum dia nggak perlu mukul? Karena kan antum kalau dipukul kaget juga kan? Gitu. Apalagi balas kayak gini, refleks, ya kan repot. Makanya nggak usah mukul, antum di pinggirnya tuh ikut takbir, dia tahu kalau pinggir antum tuh jadi makmum antum. Aneh-aneh aja antum tuh. Jadi yang mukul itu karena tidak sejajar. Iya, kalau mukul dia di belakangnya. Kalau dia di belakangnya pasti dipukul. Kalau seperti ini ngapain dipukul? Jangan berantem ya. Baik, antum datang. Ayo, di mana shafnya antum? Ayo. Tawel. Al-Ikhlas tuh suka Noel ternyata. Baik. Kalau untuk 2 orang, antum di sebelah kirinya. Seperti ini shafnya. Ini pendapat yang pertama, sejajar. Atau lebih mundur sedikit nggak apa-apa. Ya, imamnya di tengah. Ini kalau shaf 2 orang. Ya, oke. Boleh antum di belakang. Takbir yang kencang. Nah, antum mundur. Nah, boleh dengan cara seperti ini. Jadi kalau 2 orang ada 2 cara. Yang pertama sejajar. Kalau 1 orang udah pasti sebelah kanan ya. Kalau 2 orang boleh
Di samping kanan dan di samping kiri. Baik, kalau 3 orang silahkan ke situ Pak. Ulama sepakat hukumnya harus di belakang imam dan imam harus diposisikan di tengah. Kadang antum enggak kok, karena yang sebelah kanan itu dingin, antum panjang sebelah kanan. Kirinya enggak ada orangnya. Wasitu al-imam. Imam itu harus ditaruh di tengah. Ya. Ini kalau softnya ini. Nah, softnya anak-anak ada di belakang. Softnya perempuan ada yang paling belakang. Nah, gitu caranya. Ya, ini sedikit silakan. Syukran jazakallahu khair. Ini yang membahas tentang soft dan ini hukum yang berkenaan tentang makmum. Jadi kita sudah membahas hukum tentang imam, kita sudah sedikit membahas hukum tentang makmum. Baik. Sebelum saya akhiri, ada yang bertanya? Jadi seperti orang misalnya salat ke sebelah ke sini banyak, ke sana sedikit karena tidak paham. Kemudian saya lihat juga kadang-kadang anak kecil dipasang di belakang imam. Karena maksudnya kalau imam berhalangan berarti anak kecil harus maju. Enggak, di sini enggak ada. Di sini enggak ada insyaallah. Ada sebenarnya pendapat bahwa anak kecil tetap boleh di saf awal. Kalau tidak salah Syekh bin Bas kalau tidak salah ya, kalau enggak Syekh bin Bas, Syekh Shalih Al-Utsaimin pernah berpendapat seperti itu karena mereka juga punya hak. Ketika mereka datang di awal, dia boleh di saf depan. Memang ada perbedaan ulama di situ. Tapi kalau dalam keadaan normal, ya, antum sebagai orang yang udah tua, antum ini udah tua, gini loh, anak kecil yang di saf depan, Bapak bayangkan, itu mereka nggak ada kewajiban untuk sholat. Sedangkan Bapak butuh pahala saf depan. Sedangkan anak kecil tidak butuh pahala itu. Mereka hanya tarbiyah, mereka hanya sebuah pendidikan. Agar nanti ketika mereka sudah balik, sudah mukallaf, mereka sudah terbiasa sholat di masjid. Tapi kalau antum ntar lagi meninggal, antum tuh butuh pahala. Terus ada orang, silakan. Kalau antum mempersilahkan orang untuk maju ke saf depan antum, ibarat antum mempersilahkan teman antum untuk masuk surga duluan. Fadol, antum masuk surga duluan, aneh terakhiran nggak apa-apa. Kan sama aja seperti itu, Pak. Karena antum memberikan pahala kepada orang lain. Berarti yang seperti itu keliru. Harusnya yang saf depan memang harusnya orang-orang yang memang mukallaf, yang butuh pahala. Karena dia bentar lagi akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini butuh. Misalnya orang itu tidak semangat itu di belakang itu, mesti banyak juga harus ke depan itu pada ini aja dulu gitu. Ya, makanya kita harus ingatkan ya bahwa saf depan itu pahalanya banyak, kita butuh pahala itu sehingga kita tidak memberikan hak tersebut kepada anak-anak. Lebih baik kita yang dewasa ini yang berada di saf depan. Maksudnya? Oh, julus istirahat. Biasa seperti julus iftiras biasa. Duduk tasyahud awal seperti itu. Ada. Memang itu ada perselisihan ulama dalam masalah duduk istirahat. Ini sebenarnya saya nggak tahu, saya belum bahas belum. Pada perbedaan ulama masalah af'alis shalah, pekerjaan salat itu ada. Jadi ulama berbeda pendapat tentang masalah duduk istirahat ini. Ya, pendapat yang pertama ada duduk istirahat itu. Jadi sebelum bangkit dari sujud mau naik dulu, itu ada duduk istirahat. Ya. Dan ini khusus sangat berguna bagi orang-orang yang udah asam urat. Orang asam urat tuh habis duduk mau naik itu harus pakai ini dulu ya. Pakai ancang-ancang dulu. Ya, ini Takbir itu
Maksudnya? Kan orang berdiri takbir ya. Iya. Duduk. Kemudian dari duduk ke berdiri apa takbir lagi? Enggak. Satu kali takbir. Jadi Ya. takbirnya hanya dari sujud. Karena duduk istirahat itu bukan ruknun min arkanis shalah. Sedangkan takbir itu adalah perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lain. Jadi duduk istirahat itu bukan rukun. Sehingga tidak membutuhkan takbir intiqal, takbir untuk perpindahan rukun. Ya, jadi cukup satu kali takbir, bangun dari sujud ya untuk melakukan takbir. Ini saya baca ini yang tadi masalah duduk istirahat itu. Kalau Imam Ibnu Qayyim itu mengatakan bahwa tidak selalu lagi. Iya, makanya kan ada, mohon maaf ya, kadang ulama itu langsung menyatakan pokoknya orang kalau sholat ya harus duduk istirahat. Ini ya khilaf di sini. Nabi itu kalau sujud kan lama sekali. Kalau dari sujud lama sekali langsung berdiri kan bisa agak linglung gitu. Jadi mungkin diperlukan duduk sebentar. Nggak lama sih ya. Kalau dari sujud yang lama terus langsung berdiri agak linglung. Karena darah di otak itu turun. Mana Ustaz? Ketemu nggak Ustaz? Masalah sujud duduk istirahat Ustaz. Ada di af'alis shalah. Ada hadisnya Wa'il bin Hujr. Iya, betul. Bapak hafal ya riwayatnya. Benar, riwayatnya adalah Wa'il bin Hujr. Nah, nanti kita bahas. Tapi yang jelas itu ada khilaf ya, masalah duduk duduk istirahat. Baik, pertanyaan terakhir ada? Jadi kalau kita berbeda di dalam ibadah, itu jangan semata-mata bahwa mengatakan dia salah gitu, karena dari penjelasan Ustaz ini semua itu ada dasar hukumnya gitu Ustaz. Iya, betul. Insya Allah itu bisa difahami. Saya kira seperti ini. Saya kan pernah laksanakan itu duduk istirahat. Tapi kadang di belakang karena orang tidak semua biasa kan duduk istirahat. Jadi pada umur yang nggak usah kata duduk istirahat, yang kagak belakang, mau belakang langsung berdiri gitu. Jadi cepet-cepetan makmumnya jadinya. Ya, seingat saya Rasul itu memang di akhir-akhir umurnya duduk istirahat. Ya, di akhir-akhir fi'lus sholahnya itu duduk istirahat. Baik, ini ada, oh ya silakan. Curhat. Siapa? Tunjuk orangnya, tunjuk ya. Terus. Apakah kita harus melakukan salat lagi atau ikut imam aja? Kalau selama itu sah, tidak masalah. Pak, ini saya omongin ya. Ini saya jelasin. Rasulullah SAW itu pernah disifati sholatnya sangat cepat. Ya, saat kapan? Nah, kan ada saatnya. Saat Rasulullah mendengar ada tangisan anak kecil. Bahkan sholatnya Rasul qabliyah subuh, mohon maaf nih ya, ini harus saya buka ini nanti buat sharing saja. Sholatnya Rasulullah qabliyah subuh itu ada yang mensifati, sahabat mensifati ka'annahu lam yaqra surat al-Fatihah. Saking cepatnya, seolah-olah kayak Rasul itu nggak baca surat al-Fatihah. Makanya nggak semua sholat itu memang harus lama.